Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar, kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas pagi yang segar, yang cerah, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Bina Diri, hari ke-4 694, Selasa 19 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 26. Saya memberi judul renungan ini, kita satu adanya. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 21. Saya bacakan buat saudara-saudara. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Pada nas kita pagi ini, Rasul Paulus memperjelas kebenaran dari apa yang telah dinyatakannya di atas. Dia mengingatkan orang-orang di Korintus yang telah menerima karunia itu tentang tugas mereka dengan membandingkan jemaat Kristus dengan tubuh manusia. Semua anggota tubuh dalam beberapa hal berguna dan saling membutuhkan. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22 menegaskan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, bagian dalam perut dan lain-lain, yang paling dibutuhkan. Allah telah begitu rupa menetapkan dan mengatur mereka bersama-sama, sehingga mereka semua saling membutuhkan satu dengan yang lain dan berguna bagi seluruh tubuh. Bahkan ayat 23 mencatat kepada kita semua ditegaskan, ayat 23, beginilah manusia menghargai seluruh tubuhnya, sehingga kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Renungkanlah syair Kidung Jemaat nomor 256 yang saya akan nyanyikan ini. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Bertolong-tolonganlah kita, karena kita satu adanya. Saudara-saudara terkasih, penyakit kaki dan mulut pernah mewabah di daerah Minahasa. Orang tua saya, almarhum, memelihara babi di pekarangan rumahnya di bagian belakang. Ini adalah penyakit yang mudah menular di antara hewan kaki, berkaki belah. Daerah sekitar mulut babi melepuh dan kaki menjadi sangat menyakitkan. Karena merasa tidak nyaman, babi-babi itu tidak mau makan ataupun minum, sehingga berat badan mereka merosot drastis. Untunglah tindakan pencegahan yang dilakukan telah membuat penyakit ini tak lagi dijumpai di Minahasa sekarang.
Penyakit kaki dan mulut secara rohani mewabah juga ternyata di gereja. Di dalam bacaan kita, para pengikut Kristus disamakan dengan anggota-anggota tubuh yang tadi kita bincangkan di depan. Penyakit tersebut menyebar manakala mereka yang merupakan satu tubuh Kristus, yakni gereja, mulai membandingkan satu sama lain. Kaki, dalam tanda petik, mungkin menjadi tidak puas dengan ketidakmampuannya mengekspresikan diri seperti mulut. Mulut juga mungkin merasa tidak puas karena mobilitasnya rendah, tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak mampu menahan bobot tubuh. Orang-orang Kristen semacam itu pada akhirnya akan kehilangan semangat rohani dan menjadi tidak efektif dalam melayani. Anak-anak Tuhan telah dirancang untuk ditempatkan sebagai bagian dalam tubuh Kristus, masing-masing untuk tujuan-tujuan yang khusus. Setiap anggota sangat berharga bagi kelangsungan hidup gereja secara keseluruhan. Apabila setiap anggota sudah memenuhi perannya, maka akan tercipta keselarasan dalam pelayanan. Singkirkan penyakit kaki dan mulut di dalam gereja sekarang. Saudara-saudara terkasih, saya sudah sampai di akhir renungan ini. Ingatlah baik-baik pesan pagi ini. Saudara sepertolongan adalah mereka yang membantumu tetap berdiri saat yang lain menjatuhkanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa saudara-saudara sepertolongan kami adalah orang yang tetap berdiri memegang kami, menjaga kami, bersama-sama melayani Engkau di dalam gereja dan kehidupan masyarakat kami. Kami hendak melalui hari ini dengan meminta pertolongan Engkau menyertai langkah kami sampai malam hari di istirahat kami. Dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.